خير إن شاء الله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف ثم إلى الشيخ بكر بن سالم أخي أقيل ثم إلى روح يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وأبطال الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده وإلى روح حبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح حبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح حبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح حبيب حسن وإلى روح حبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح حبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح حبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب الكتب وعبد القادر بن أحمد السقاف وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروع منتسبين إليهم وتلامذتهم أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. Semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit di antara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya saudara kita Asrul Effendi dan Salim Sayin. Ya Syafi ya Syafi ya Syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi irfa' anhum kulla ta'abin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min baha'ik wa ata'an min ata'ik wa hirasatan min hirasatik ta'yidan ta'yidika yadal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallah khaliqul akbar wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin ويتولى أعمالنا في صحة وعافية ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 294 bab baru ini ya. Fadlun nikah, keutamaan menikah. Setelah beliau di pertemuan yang lalu menjelaskan masalah tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya, baru beliau menjelaskan keutamaan menikah. Nah biasanya kalau di kitab-kitab keutamaan menikah dulu dijelaskan, baru kemudian tanggung jawabnya. Tapi beliau menjelaskan tanggung jawabnya terlebih dahulu. Mengapa? Karena memang di sini babnya berkenaan tentang tanggung jawab seorang wali. Maksudnya seseorang yang lebih kuasa terhadap seorang yang diikuti, tanggung jawabnya terhadap yang mengikuti. Dari mulai pembahasannya bapak ke anak, kemudian sampai hakim ke orang-orang yang didakwa, sampai pemimpin kepada rakyat. Makanya beliau memulainya dulu dengan tanggung jawab, baru kemudian menjelaskan keutamaan menikah sebagai pelengkap penjelasan tentang tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri. Bisa juga hikmahnya
Karena sebagian manusia mengetahui keutamaan menikah itu, dia segera menikah tanpa memikirkan ada tanggung jawab di balik semua itu. Nah, padahal segala sesuatu amal ibadah yang memiliki keutamaan tetapi juga memiliki keterkaitan dengan makhluk, ketika kita mau melakukan amal ibadah tersebut, sebaiknya sebelum kita melakukan, kita memikirkan tanggung jawab kita terlebih dahulu, walaupun di dalamnya terdapat keutamaan. Walaupun di dalamnya terdapat keutamaan. Seperti halnya beliau menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin, baru beliau menjelaskan keutamaan seorang pemimpin yang adil. Nah, di awal juga seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan tanggung jawabnya seseorang yang memegang uang wakaf, baru kemudian beliau menjelaskan bagaimana keutamaannya orang yang memegang uang wakaf tetapi dia amanat, dan begitu seterusnya, begitu pula di dalam masalah pernikahan ini. Nah, makanya sekarang kita baru setelah kita mengetahui tanggung jawabnya, pernikahan itu bukan sekedar memuaskan hawa nafsu belaka, tetapi memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu memiliki keutamaan. Kita masuk di dalam bab keutamaan menikah. Fadlun nikah, keutamaan menikah. Wa'lamu rahimakumullah, ketahuilah, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyah wa ukhrawiyah. Sesungguhnya di dalam pernikahan itu terdapat keutamaan dan terdapat faedahnya. Nikah itu ada faedahnya, ada manfaatnya, baik duniawi ataupun ukhrawi. Keutamaan, faedah, manfaat di dunia, juga keutamaan, faedah, manfaat di akhirat nanti. Dan biasanya seperti itu. Setiap amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pasti ada manfaat duniawi dan pasti ada manfaat ukhrawi, yang jika kita tinggal maka kita akan kehilangan manfaat duniawi dan ukhrawi. Semua amalan termasuk manfaat dalam pernikahan ini. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tubuh kita ini ada hak buat jasad, ada hak buat roh, ada hak buat hati kita. Kalau kita mengikuti ajaran syariat Allah dengan benar, maka manfaat untuk jasad, roh dan hati kita ini akan terpenuhi, termasuk dalam hal menikah ini. Waqad warada targhib fihi kitaban wa sunnatan. Itulah sebabnya at-targhib, ajakan, motivasi untuk melakukan pernikahan itu terdapat di dalam kitab, yaitu Al-Quran, dan juga terdapat di dalam sunnah, yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya qala ta'ala, di dalam ayat Al-Quran, di dalam kitab Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang di dalam ayatnya itu mengandung targhib, motivasi bagi hamba untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nikahilah wanita yang kau inginkan, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Fa in lam ta'dilu fawahidah. Tapi jika engkau takut tidak bisa adil dalam pernikahan itu, jika engkau nikah 2, 3 dan 4, engkau takut tidak bisa adil, kita juga sudah bahas sedikit apa yang dimaksud keadilan itu di pertemuan yang lalu, maka cukup 1 saja, karena di dalam pernikahan itu ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar. Jadi saya bahas di pertemuan yang lalu, nikah itu bukan sekedar memberikan nafkah selesai. Enggak.
Nikah itu di dalamnya ada pendidikan, ada kesabaran yang nanti akan kita bahas. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain berkaitan dengan motivasi untuk menikah. Wankihul ayama minkum, dan nikahilah al-ayama, itu nikahi orang-orang yang bujang di antara kalian, gitu ya. Nikahi orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahi pula budak-budak laki-laki dan wanita yang baik bagi kalian. As-salihina min, ada namanya milkul yamin. Kalau di dalam fikih milkul yamin itu di masa itu saya sudah pernah menjelaskan juga. Di masa itu masih terdapat banyak budak. Nah, Islam itu tidak mengajarkan perbudakan. Islam tidak mengajarkan perbudakan. Kita cari ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak ada anjuran untuk menjadikan manusia lain itu sebagai budak. Tidak ada. Tapi Islam ketika muncul, perbudakan itu sudah ada. Perbudakan sudah ada. Jadi Islam itu memberi solusi, justru memberi solusi agar perbudakan itu lenyap di muka bumi ini. Tetapi tentu saja solusi itu tidak bisa langsung seketika lenyap, karena perbudakan itu sudah berjalan selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun. Sama seperti ketika munculnya syariat Islam itu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu gemar mabuk-mabukan. Ayat Al-Quran turun untuk menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan itu juga secara bertahap, tidak langsung. Begitu juga perbudakan. Kalau kemudian perbudakan itu diharamkan total, menjadikan orang budak itu hukumnya haram. Tapi kalau kita sudah menemui seorang budak, sudah ada orang yang dijadikan budak. Tapi kita dilarang di dalam Islam, ada orang merdeka, kita jadikan budak. Tidak boleh di dalam Islam. Nah, budak itu kan bisa terjadi, karena peperangan. Yang kalah perang itu jadi budak. Bisa juga terjadi proses jual beli. Proses jual beli, atau proses jual beli berarti orang memiliki budak kemudian kita beli. Nah, kemudian bisa juga terjadi hibah. Orang punya budak kemudian diberikan kepada kita, berarti dia budak kita, menjadi budak kita. Prosesnya seperti itu, dan itu ada pembahasan yang panjang lebar di dalam kitab fikih. Tetapi di dalam Islam, hukum-hukum Islam itu mengarahkan dan memotivasi setiap muslim itu untuk segera memerdekakan budak. Dan di antara solusi di dalam ajaran Islam itu, supaya budak itu segera bebas, segera merdeka, di antaranya Islam membolehkan seorang tuan berhubungan intim dengan budaknya. Nah, jangan salah paham ya, budak itu bukan pembantu. Pembantu itu lain. Nah, kalau pembantu itu digaji, dia merdeka. Orang merdeka yang menawarkan jasanya, digaji, dibayar jasanya. Atau kalau sekarang istilahnya bukan pembantu, apa istilahnya? Asisten rumah tangga. Nanti ngomong pembantu bisa jadi salah paham lagi nih ya. Saya kan tidak paham, tidak mengikuti perkembangan bahasa. Asisten rumah tangga, istilahnya saja sudah beda dengan budak. Kalau budak itu di dalam fikih, definisi budak itu alladzi la yamlik nafsuh. Budak itu orang yang tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Jadi kekuasaan dirinya itu sudah dibeli. Ini tidak diajarkan di dalam Islam, tapi ini sudah terjadi. Nah, di antara solusinya, orang yang membeli budak, dia kemudian berhubungan intim dengan budaknya, tidak perlu melalui proses pernikahan lagi. Karena budaknya itu miliknya dia, sudah dibeli. Bahkan ada yang mengatakan hubungan alhamdulillah.
hubungan intim yang terjadi antara seorang tuan dengan budaknya itu lebih kuat daripada proses pernikahan. Lebih kuatnya kenapa? Karena budak itu dibeli, sudah miliknya. Kalau istri kan bukan miliknya. Kalau budak ini miliknya sendiri. Tapi di dalam Islam, walaupun seorang tuan bisa berhubungan intim dengan budaknya, ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Di antaranya budaknya itu tidak boleh punya suami. Kalau budaknya itu sudah punya suami, tidak boleh tuannya itu menggaulinya. Dan ada banyak syarat. Di antaranya yang saya mau sampaikan solusi Islam untuk memerdekakan budak, ketika seorang tuan menggauli budaknya yang wanita, maka budaknya itu namanya syariah. Syariah itu jadi dia pasti harus merdeka saat tuannya itu wafat. Dia harus merdeka saat tuannya wafat. Dan kalau sampai tuannya menggauli budaknya itu, kemudian budaknya memiliki anak, maka anaknya itu orang merdeka, bukan orang budak. Anaknya binnya ke tuannya ini. Bayangkan ini solusi di dalam Islam. Nah ibunya tadi, ibunya itu namanya Ummul Walad. Nah, Ummul Walad, ibu dari budak. Makanya itu di antara ciri-ciri datangnya kiamat, Rasulullah SAW diantaranya mengatakan antaribal amatu rabbataha. Di antaranya adalah seorang budak mendidik tuannya sendiri. Jadi seorang budak punya anak tuannya sendiri, yaitu yang dikawin sama tuannya, anaknya dia kan merdeka. Berarti anaknya dia itu tuannya sendiri. Dan itu sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Sejak masuknya Islam itu sudah terjadi. Nah, ini diantara solusi di dalam Islam untuk memerdekakan budak, dan masih ada pembahasan yang jauh lagi. Nah, siapa yang mau tahu, belajar kitab fikih. Tapi mau belajar masalah budak, loh, sekarang sudah tidak ada budak. Tidak ada budak. Islam itu berbondong-bondong memerdekakan orang, memerdekakan budak, perbudakan, baru kemudian negara-negara barat itu baru memulai perbudakan. Islam sudah memerdekakan perbudakan terlebih dahulu. Jadi Islam itu jauh lebih maju. Jadi jangan mengajarkan kepada orang Islam, jangan mengajarkan kepada orang Islam hak asasi. Orang Islam itu lebih tahu hak asasi daripada negara manapun. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, termasuk diantaranya salah satu istri Nabi ada yang budak ya, ada yang budak. Wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a, jika mereka itu dalam keadaan fakir saat mereka menikah, mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan mengaruniai mereka dari anugerahnya. Jadi pernikahan itu nanti diantaranya bisa mendatangkan rezeki, diantara manfaat pernikahan. Makanya orang-orang dulu mengatakan, jangan cari rezeki dulu baru menikah, tapi menikah dulu nanti rezeki kamu datang. Tapi bukan lepas tangan kemudian tidak mikir kerjaan, tidak mikir apa. Cari kerja, cari mata pencaharian, kemudian jangan takut miskin. Jangan pakai nunggu, oh saya nanti kalau sudah dapat penghasilannya sekian, baru saya menikah. Padahal menikah itu sendiri mendatangkan penghasilan. Kalau kamu tidak menikah, penghasilan kamu tidak datang-datang. Menikah dulu, baru penghasilan kamu datang. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu rezekinya, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Wa qala Rasulullah SAW, di dalam sunnah juga dijelaskan tentang keutamaan menikah. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaras syabab, hai para pemuda. Syabab ini usia berapa? 15 tahun itu sudah masuk syabab, para pemuda. Orang-orang itu balik 15 tahun. Kalau orang Arab biasa 15 tahun dia sudah menikah. Usia 15, usia 20 tahun.
Tidak ada orang menikah sampai usia 30 tahun baru menikah. Tidak ada, usia 15, usia 20 tahun mereka sudah menikah. Yang perempuan usia 13, pokoknya dia sudah balik. Tapi ini kan iklimnya berbeda, tubuhnya berbeda. Jadi kita tidak harus menerapkan apa yang di sana di Indonesia, tidak juga. Tapi kalau di dalam Islam memang segera menikah itu dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa sih kok dianjurkan? Seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena di dalamnya terdapat keutamaan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, karena para pemuda itu nafsunya masih tinggi-tingginya, syahwatnya masih tinggi-tingginya. Kalau dia tidak dekat dengan agama, dia tidak belajar agama, nas'alullah al-afiyah, apalagi di zaman ini, dia tidak menundukkan pandangannya seperti yang disebutkan di dalam ungkapan seorang ulama, idza qamad dzakar dzahabal aql. Zakar seseorang itu, kemaluan seseorang itu kalau sudah berdiri hilang akalnya. Itu istilah syahwat itu kalau sudah naik ke atas menutupi akal. Kalau syahwat itu menutupi akal, manusia itu bisa seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Bisa seperti binatang atau bahkan bisa lebih parah lagi daripada binatang. Dan itu yang terjadi di zaman ini. Berbahaya. Makanya yang diseru oleh Rasulullah SAW, syabab. Nabi memberi alternatif. Apa alternatifnya supaya dia terjaga, para pemuda ini, dari perbuatan zina, dari perbuatan hal-hal yang diharamkan pada kemaluan, zina, homoseks, kemudian onani, itu termasuk hal-hal yang diharamkan. Ustadz kok terlalu vulgar? Ini bukan vulgar, ini diajarkan dalam agama. Nabi juga bersabda, mengingatkan para pemuda dari perbuatan hal-hal seperti ini. Ada hadisnya. Jadi kita kalau membahas seperti ini tidak usah malu. Bahas juga dengan anak-anak kita di rumah, yang jelas. Oh, masa anak kecil, sudah tidak usah ditutupi anak kecil. Anak-anak kita di rumah ini lebih pintar dari kita, lebih paham. Kalau kita tidak menjelaskan sejelas-jelasnya, mereka bisa tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik. Haram hukumnya. Nah, makanya Nabi memberi alternatif. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Lihat. Alternatif pertamanya Nabi memberi syarat. Alternatif pertamanya ada syarat. Syaratnya adalah istita'ah. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk menikah, fal yatazawwaj, ada kata fa di situ, artinya bersegeralah menikah, jangan menunda-nunda. Siapa yang punya kemampuan, yang bisa tanggung jawab, sudah punya tanggung jawab untuk menikah, fal yatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Apa alasannya? Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsan lil farj. Nah, ini masalahnya pemuda ini, dua ini. Masalahnya pemuda itu apa? Matanya tidak bisa dijaga, kemaluannya tidak terjaga. Matanya tidak bisa tunduk, kemaluannya tidak terjaga. Dari apa itu? Dari syahwat. Nah, ini ada isyarat juga. Kalau kamu mau menjaga kemaluanmu, salah satu caranya adalah menundukkan mata. Tundukkan mata. Nabi menyebut yang pertama apa? Fa innahu aghad lil basar, baru kemudian wa ahsan lil farj. Berarti orang yang tidak bisa menundukkan matanya, dia tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Tidak akan bisa menjaga kehormatannya. Nah, solusinya untuk menjaga kedua-duanya supaya gampang nikah. Jika kamu
punya kemampuan untuk menikah, maka segeralah menikah. Maka menikah itu bisa menjaga pandangan mata kamu. Bisa juga setelah itu menjaga kehormatan kamu, kemaluan kamu. Waman lam yastati', tapi orang yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, waman lam, ada lam bukan tidak memenuhi syarat, yang belum memenuhi syarat untuk menikah, bagaimana? Fa'alaihi bisawm. Solusi keduanya, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa ya Rasulullah kok harus berpuasa? Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu, fa inna shaum, karena puasa itu wijaun lahu. Wija itu artinya menekan hawa nafsu. Benteng gitu ya. Benteng, yaitu menekan hawa nafsunya. Sebab puasa itu akan menjadi benteng bagi dirinya supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ini alternatif yang luar biasa. Kalau ini dijalankan oleh para pemuda, ya maka dia akan selamat. Dari mana alternatif ini? Solusi ini dari mana? Solusi ini dari Nabi Muhammad SAW. Solusi hidup itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama menikah bagi yang mampu, bagi yang belum mampu, maka dia dianjurkan berpuasa. Berarti orang yang berpuasa itu pandangan matanya akan mudah ditundukkan, dan kalau pandangan matanya mudah ditundukkan, kemaluannya atau kehormatannya akan mudah dijaga. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini dalam hadis yang di atas tadi mengandung unsur memotivasi orang untuk menikah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyalgallaha tahiran mutahharan." Siapa yang ingin menjumpai Allah dalam keadaan suci dan disucikan. Subhanallah. Suci dan disucikan. Bagaimana ya Rasulullah? Falyatazawwajil harair, maka hendaklah dia menikahi wanita-wanita yang merdeka. Wanita-wanita yang merdeka. Apa keutamaannya? Orang yang menikahi wanita-wanita itu akan berjumpa dengan Allah nanti saat dia wafat dalam keadaan suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya suci dan disucikan? Ya, suci dari hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang tidak baik, karena matanya terjaga dan kemaluannya terjaga, dan akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang yang menikah itu memiliki tujuan menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan pasangannya. Makanya kalau mau menikah, hadirkan niat-niat yang baik. Karena menikah itu bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu belaka, tapi di dalamnya ada tujuan yang besar. Islam itu mengkaitkan pernikahan dengan tujuan yang besar dan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Nah, orang-orang yang menikah dengan tujuan yang mulia ini, maka dia akan suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 hal yang termasuk sunnah-sunnah para rasul. Bukan cuma sekedar sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya para rasul. 4 hal yang kebiasaan hidup para rasul ini, kalau kita lihat, kita urutkan semuanya memiliki kebiasaan seperti ini. Sunnah mereka seperti ini. Apa 4 hal itu? Yang pertama, al-haya. Semua para rasul itu pemalu. Malu terhadap apa? Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu dia ketinggalan amal taat. Kalau ada panggilan amal taat, dia tertinggal, malu. Malu dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para rasul. Malu dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dia tidak beradab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Malu dia, setiap saat malu kepada Allah karena dia selalu melihat dirinya ini penuh dengan kotoran. Penuh dengan kotoran. Nah, makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW malu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Lihat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad mondar-mandir minta keringanan, malu Rasulullah SAW. Terakhir waktu Isra Mi'raj itu ya, ceritanya Isra Mi'raj, terakhir suruh kembali lagi kepada Allah oleh Musa, minta keringanan lagi ya Muhammad, aku malu kepada Allah. Sebetulnya dari awal sudah malu Nabi Muhammad SAW itu ya, tapi semua itu ada hikmahnya. Nabi Muhammad SAW juga malu saat masuk ke Fathul Makkah, waktu masuk ke kota Makkah, malu dalam keadaan menunduk beristighfar kepada Allah, nangis Rasulullah SAW. Begitu juga para nabi yang lain kalau kita lihat kisahnya, begitu juga para wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat sesuka hatinya. Tidak ada rasa malunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbicara yang kotor. Dia tidak malu berdusta, padahal Allah melihat. Tidak malu dia. Dia tidak malu berbuat maksiat. Bahkan dia lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu kepada Allah itu yang dianjurkan di dalam Islam. Tapi malu kepada manusia dalam hal kebenaran itu tidak dianjurkan. Di dalam Islam tidak dianjurkan. Saya malu berbuat maksiat, malu kepada siapa? Malu viral dilihat manusia. Ya baguslah, malu, kamu masih punya rasa malu, perbuatan maksiat kamu tutupi di hadapan orang itu masih bagus. Tapi yang tidak bagus, kamu malu terhadap manusia, tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ciri-ciri kiamat kata Rasulullah SAW, manusia itu melakukan maksiat terang-terangan, tidak ada rasa malu lagi. Lah kepada Allah tidak malu, kepada manusia juga tidak malu. Cerita dia berbuat maksiat. Dan itu sudah terjadi. Semua sudah terjadi ini ya. Ciri-cirinya kiamat ini semua sudah terjadi. Nah, kita lanjutkan lagi. Wat ta'atur. Di antara sunnah yang lain menggunakan wangi-wangian. Para nabi, para rasul itu suka bau yang harum. Jadi kita kalau mau mengikuti sunnah mereka pakai wewangian yang harum, yang bersih badannya. Sunnahnya para nabi. Wassiwak, menggunakan siwak. Ini tidak usah saya bahas nanti kelamaan. Siwak itu kita juga sudah tahu. Ustaz saya tidak punya siwak, ya sudah pakai sikat gigi. Pokoknya segala sesuatu yang kasar itu adalah siwak. Tapi yang paling utama adalah siwak yang dari pohon arok. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, lihat ini di antara 4 tadi sunnah nabi-nabi, di antaranya setelah siwak adalah wan nikah. Semua nabi itu nikah. Semua rasul nikah. Tidak ada yang tidak nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, tanakahu takatsuru. Nikahlah kalian dan perbanyaklah. Maksudnya perbanyaklah anak. Nikahlah kalian dan perbanyaklah anak. Kenapa ya Rasulullah? Fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain, fa inni mubahin bikum. Mukatsirun, mubahin itu maknanya hampir sama. Mukatsir, mubahin itu maksudnya aku nanti akan membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Yang dibanggakan oleh Rasulullah jumlah yang berkualitas. Kalau punya anak banyak, anaknya 10 semuanya jadi penjahat. Ya mau dibanggakan apa ya nanti? Malah jadi beban di hadapan Rasulullah SAW. Punya anak, tapi semuanya mentas anaknya jadi orang-orang yang baik. Jadi jangan cuma secara letterlek ditangkap,
Rasulullah SAW memerintahkan kita punya anak banyak. Punya anak banyak tapi tidak ada yang dididik. Punya anak banyak tapi kamu punya kewajiban. Sama seperti menikah. Menikah itu perintah Rasul. Fadilahnya besar, tapi ada tanggung jawabnya, itu harus diperhatikan. Punya anak banyak, fadilahnya besar. Kalau kamu bisa mendidik dengan benar, karena setiap anak itu ada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita didik, yang seharusnya anak itu punya keutamaan yang besar kalau kita anaknya banyak, tapi kalau tidak kita didik, hujah kita di hadapan Allah nanti hujah buruknya semakin banyak. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Lihat ini keutamaan menikah yang lain. Jika seorang hamba itu menikah, maka separuh agamanya telah penuh, sempurna. Sempurna separuh agamanya. Separuh agamanya telah sempurna. Falyattaqillah fin nisfil bagi. Maka hendaklah orang yang sudah menikah itu bertakwa kepada Allah di setengah yang lainnya yang belum sempurna. Apa maknanya? Maknanya orang yang sudah menikah itu bisa rusak enggak? Bisa rusak. Tapi celah untuk baik bagi orang yang sudah menikah itu lebih besar daripada orang yang belum menikah. Mengapa demikian? Karena orang yang sudah menikah itu dia lebih terjaga daripada orang yang belum menikah. Hawa nafsunya lebih terjaga, hawa nafsunya lebih tunduk. Kemudian dia punya partner untuk saling mengingatkan, untuk saling dukung-mendukung dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada orang yang jalan sendirian kemana-mana. Maka orang yang sudah menikah ini akan lebih terjaga. Ini yang dimaksud di dalam hadis. Ini kita lewati aja ya, dipercepat sedikit ya. Qultu wa qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, dia berkata, la yamna' minan nikah illa ajzun au fujurun. Kata beliau, tidaklah seseorang mencegah dirinya dari pernikahan, tidaklah orang menahan diri dari nikah. Orang yang menahan diri dari menikah itu ada dua kelompok, maksudnya gitu. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama, ajzun, orang yang tidak mampu menikah. Ya sudah, memang dia tidak mampu menikah. Yang kedua fujurun. Fujur itu orang yang cabul. Cabul. Tahu cabul? Tahu cabul apa? Apa cabul itu? Mesum. Mesum enggak tahu lagi Abdullah. Mesum, orang yang cabul atau mesum, yang pikirannya jorok, kemudian suka melakukan hal-hal yang tidak baik, itu namanya fujur. Kata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, orang yang tidak mau menikah itu ada dua. Orang yang tidak menikah itu ada dua. Yang pertama, tidak mampu menikah. Yang kedua, loh ini mestinya mampu menikah, kenapa tidak menikah? Ini orang mesum, orang cabul. Dia lebih suka main-main, memuaskan hawa nafsunya daripada menikah terikat secara syar'i. Dan itu yang terjadi di zaman kita. Benar yang diucapkan oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, berapa banyak pemuda kita ini yang menolak untuk menikah. Alasannya apa? Alasannya takut bosan. Kalau satu istri nanti kalau saya bosan gimana? Jadi bagaimana? Maksud kamu menikah itu apa? Kan enak kalau saya tidak menikah, saya bisa ganti pacar sana, ganti pacar sini, memuaskan hawa nafsunya. Sudah bosan dengan ini, putus, ganti lagi. Yang laki-laki bodoh, yang perempuan lebih bodoh lagi. Karena semuanya memuaskan hawa nafsu, semuanya seperti keledai, seperti sapi, seperti kambing, seperti kucing, tidak punya akal karena mereka memuaskan hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsu. Padahal menikah itu di dalamnya ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang suci.
Nah, nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga wanita-wanita kita, menjaga pemuda-pemuda kita. Orang yang tidak mau menikah, dia mampu tapi tidak mau menikah, itu orang yang takut komitmen. Dan itu terjadi sekarang ini. Dan kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kita lihat di negara barat yang jauh dari Islam. Pertama, terjadi pergaulan bebas di mana-mana. Hampir tidak ada wanita yang perawan. Hampir tidak ada wanita yang perawan. Karena mereka semua takut komitmen, tidak mau menikah. Yang kedua, mereka tidak mau menikah karena takut merusak tubuhnya. Yang perempuan kalau hamil nanti tubuh saya rusak. Atau kalau saya hamil punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Kalau saya punya anak, hidup saya akan terikat, saya harus mendidik anak, padahal kalau sekarang ini saya bebas, hidup saya bisa bebas, saya bisa pergi ke klub, saya bisa pergi semau saya, bisa naik gunung, bisa ke laut, bisa, tapi kalau saya punya anak, hidup saya akan terikat. Wah, sudah lebih enak hubungan seperti ini. Akhirnya yang terjadi sekarang mereka kekurangan penduduk di negara-negara Eropa, di negara-negara yang tidak kenal Islam, mereka ini kekurangan penduduk sampai pemerintahnya menganjurkan rakyatnya untuk menikah. Karena tidak ada keturunan lagi. Orang tidak mau menikah. Sementara itu yang negara Islam lahir anaknya 4, 5. Belum lagi yang posnya ada 2, ada 3. Nah, memang nanti dunia ini akan dikuasai Islam sudah. Mau tidak mau dikuasai oleh Islam. Saya ingat dulu terdapat seseorang yang berkata, nanti negara Eropa ini akan dikuasai orang-orang Muslim tanpa melalui peperangan. Dan sekarang itu terbukti. Sekarang orang Islam banyak di sana. Yang orang Islam punya anak terus, yang mereka tidak punya anak, tidak punya keturunan. Nanti akan terjadi beberapa tahun ke depan, populasi Muslim itu akan lebih banyak dari penduduk yang asli di sana. Anak-anak mereka yang Muslim sudah jadi warga negara sana. Dan itu terjadi kerusakan. Nah, kita di negeri kita ini jangan ikut-ikutan orang yang tidak tahu syariat Nabi Muhammad SAW. Nikah, karena di dalam nikah itu ada keistimewaan, ada kemuliaan. Kalau kalian tinggalkan nikah, sekarang anak-anak perempuan kita sudah mulai diperintahkan orang tuanya, nah ada yang lamar kamu, wah enggak level, wah tidak chemistry, wah saya ini masih mau menyelesaikan A, menyelesaikan B, menyelesaikan C, la haula wala quwata illa billah. Padahal perempuan itu pasif dia. Akhirnya nanti sudah lewat umurnya, sudah enggak ada lagi yang melamar. Tidak ada lagi yang melamar. Makanya nasihati anak-anak wanita kita di rumah. Nah, menikah itu bukan mengekang hidup kamu. Nah, orang yang menikah juga masih boleh belajar, melanjutkan studinya. Asal tidak mengganggu tanggung jawabnya sebagai seorang wanita di dalam rumah. Ajarkan kepada anak-anak kita fadilahnya menikah ini loh. Ajarkan. Karena sebagian anak-anak kita ini belajar hidup dari film. Yang mereka lihat orang menikah itu tidak ada nikmatnya. Film-film sekarang ini yang berhubungan di luar nikah itu hidupnya lebih indah daripada yang menikah. Dijelaskan di film-film itu. Kita tidak tahu, kita khayal. Pergi ke tempat mana, anak kita hidupnya agamanya Netflix. Agamanya anak kita ini Netflix sekarang. Drama yang di film Netflix itu mereka tonton, ya sudah, agama mereka itu. Tuntunan hidup mereka itu. Nah, kalau setiap hari mereka lihat, masuk ke dalam pikiran mereka, ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu. Ini bukan perkara yang biasa-biasa saja. Dan kemudian kita tidak pernah mengajak mereka berbicara tentang agama. Ini loh nak, keutamaan menikah itu. Lihat, nikah itu bukan beban. Ya memang ada tanggung jawab di situ. Tapi keutamaannya seperti ini.
jangan kalah dengan binatang. Binatang itu menjalani sunnatullah. Kita lihat, binatang yang tidak punya akal, itu menikah dia. Menjalani sunnatullah, karena Allah maunya kehidupan makhluk ini terus berjalan di muka bumi ini. Kita lihat kucing, ya ada waktunya dia menikah, kemudian dia punya anak. Kalau enggak, habis, punah kucing ini. Allah mau makhluknya ini terus ada di muka bumi ini. Nah, manusia, kalau dia tidak menikah, semuanya punya pikiran sama seperti orang yang tidak tahu agama, nanti populasi binatang ini lebih banyak dari manusia. Manusia ini yang pertama kali punah. Tapi Allah menurunkan syariat ini karena manusia ini dikehendaki Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada tujuan yang mulia dalam pernikahan. Kalau tidak ada tujuan yang mulia, maka Allah tidak akan menciptakan Hawa setelah Adam. Inna khalaqnakum. Apa itu ayatnya itu? Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan dari wanita. Nah, ayatnya itu ya ayuhan nas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Nah, lupa saya ayatnya lupa. Di surat An-Nisa, coba buka surat An-Nisa ayat pertama. Enggak. Ayat pertama surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini lihat ini. Ini yang saya maksud. Ya manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Pertama yang diciptakan Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya, yaitu Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini tujuan pernikahan. Allah menginginkan ini dan menebarkan dari dua orang ini laki-laki dan wanita dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Kalau kita mau menikah, niatkan di dalam hati, saya mengikuti sunnatullah. Allah menginginkan manusia ini terus ada di muka bumi, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang soleh. Ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak kalah sama kambing. Kemudian qultu, aku berkata, ini pendapatku, wa fin nikah, dan di dalam pernikahan itu faraghun lil qalbi min wasawisis syaitan fima yata'allaq bin nisa. Di dalam nikah itu terdapat manfaat, di antaranya hati kita ini bisa bersih, faragh, kosong atau bersih dari was-was setan tentang perempuan. Nah, perempuan ini makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat keindahan. Itu sudah maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap laki-laki akan memandang wanita itu indah. Setiap laki-laki itu normal ketika dia tertarik kepada seorang wanita. Wanita itu bermanfaat untuk berlangsungnya kehidupan. Kalau laki-laki tidak punya ketertarikan kepada wanita, tidak terjadi pernikahan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki laki-laki itu tertarik kepada wanita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketertarikan itu adalah ketertarikan yang suci, yang sah, yang sesuai dengan syariatnya. Nah, berarti ada ketertarikan yang tidak suci, ada. Semua kenikmatan di dunia ini itu penting untuk diri kita melangsungkan hidup, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang bisa membinasakan kita. Makan, itu penting enggak? Penting. Makan yang banyak
jadi penyakit. Tidur, penting. Tidur terus, jadi penyakit. Kemudian berbicara, penting untuk melangsungkan hidup. Ngomong terus, jadi penyakit. Jadi penyakit. Melihat, penting, tapi tidak mengontrol penglihatan, jadi penyakit. Begitu juga wanita, mendekati wanita, menikahi wanita, penting. Tapi kalau kita tidak mendekatinya tidak dengan cara yang benar, tidak dengan tujuan yang suci, wanita itu bisa menjadi merusak diri kita. Hati-hati loh, hati-hati. Zaman sekarang mendekati wanita itu tidak harus datang ke rumahnya, tidak harus nunggu dia di depan sekolah atau di depan mall. Enggak. Zaman sekarang itu mendekati wanita gampang. Pakai ini loh. Pakai HP ini. Hati-hati ya. Rasul itu mengatakan di dalam hadis, tidak ada fitnah yang lebih besar yang muncul sepeninggalku melebihi wanita. Hati-hati. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Apakah wanita itu buruk? Enggak. Karena keindahan wanita yang seharusnya bermanfaat, itu akan dimanfaatkan setan untuk merusak wanita itu dan merusak laki-laki. Laki-laki itu paling mudah dirusak melalui wanita. Paling mudah dirusak melalui wanita. Makanya kita sebagai laki-laki harus berhati-hati dari perempuan. Perempuan juga harus berhati-hati. Jangan jadikan diri kalian ini sebagai madharat untuk sekitar. Tapi jadikan diri kalian ini sebagai rahmat. Karena seharusnya kalian itu tempat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma setan akan membisikkan kepada kalian sehingga kalian keluar dari rahmat itu menjadi madharat. Dan kalian laki-laki juga dibisikkan oleh setan gambaran-gambaran yang tidak baik tentang wanita itu sehingga kalian bisa rusak keluar dari tujuan yang mulia itu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan pernah kita husnudzon dengan dua hal. Satu, setan. Dua, nafsu. Jangan pernah husnudzon dengan dua hal ini ya. Oh, chatting, enggak apa-apa ini chatting ini, saya niatnya baik kok. Wah, itu niatnya baik. Nanti hari berikutnya jadi tidak baik. Jadi tidak baik. Kadang-kadang setan itu membisikkan alasan-alasan di dalam diri kita yang kalau itu tidak tepat ya akan menjadikan kita tergelincir ke dalam perbuatan yang tidak baik. Jangan dituruti. Rasul sudah mengatakan itu fitnah terbesar. Stop berbicara kepada perempuan yang bukan mahrammu. Stop. Walaupun chatting. Kecuali memang ada keperluan. Keperluannya apa? Keperluan untuk kerja. Ya sudah, selebihnya selesai. Tanya agama, boleh. Selebihnya selesai. Walaupun kalau dia bisa tanya kepada ustadzah itu lebih baik. Itu lebih afdol, lebih terjaga. Tapi mungkin ada yang tidak bisa. Ya sudah, terima habis itu selesai. Enggak usah pakai tanya apa kabarnya. Kesian, saya mau tanya. Kabar kamu bagaimana? Pertama dari apa kabar, kemudian sudah sarapan atau belum? Habis itu tanyanya lebih berkembang lagi, habis itu makan bareng di restoran, habis itu yang terjadi setelah itu lebih parah. Naudzubillah min dzalik. Sudah banyak terjadi laki-laki baik-baik, wanita baik-baik, dari keluarga baik-baik, rusak karena dia tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Jangan anggap enteng ini ya. Jangan anggap enteng. Sudah banyak laki-laki baik-baik, wanita baik-baik, dari keluarga masing-masing dari keluarga baik-baik rusak karena tidak menjaga hal-hal seperti ini. Biasa. Nanti anaknya keluar dengan laki-laki yang bukan mahram, biasa. Itu tidak biasa. Itu tidak biasa karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Nikah, kalau nikah, orang yang nikah, was-was setan ini untuk mengganggu laki-laki ini, kalau belum nikah, dia lebih mudah terfikir hal-hal yang tidak baik tentang wanita. Begitu juga wanita. Wanita yang belum menikah, dia juga bisa memikirkan laki-laki hal-hal yang tidak baik. Setan ini menghembuskan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Tapi dengan menikah, bisa lebih menjaga, tapi belum tentu terjaga 100% ya. Karena Nabi mengatakan setengah agamanya terjaga, yang setengah lagi hati-hati, katanya Rasulullah. Jadi orang yang menikah pun itu mesti ada setengah yang belum terjaga. Makanya hukumannya wanita dan laki-laki yang zina setelah menikah itu lebih berat daripada laki-laki dan wanita yang zina sebelum menikah. Karena harusnya yang sudah menikah itu lebih mudah menjaga dirinya. Nah, berapa banyak rumah tangga sekarang sudah menikah hancur karena dia tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Dari mulainya chatting, dari chatting ini ya, sudah menikah nih ya. Mulainya dari chatting, habis itu lupa sama istrinya, lupa anak-anaknya. Ada anak di rumah ini. Kadang-kadang umurnya sudah tua lagi. Jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Sudah jadi kebiasaan karena itu nyandu gitu ya. Itu nyandu loh tuh. Kalau tidak kita berhentikan, kita akan buang waktu, kita akan hidup dengan khayalan. Tidak mungkin bisa khusyuk sholatnya. Tidak mungkin bisa hudur di dalam membaca Al-Quran. Dan tidak mungkin orang seperti itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pikirannya bercabang kemana-mana. Khayal. Mudah-mudahan kita dijaga. Mudah-mudahan kehidupan kita dijaga. Anak-anak kita dijaga. Wanita-wanita kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa rubbama ya'rud ba'du dzalika lil insan wa huwa fi salatihi waqifan baina yadayillah. Boleh jadi orang yang tidak menikah itu, boleh jadi kadang-kadang gambaran tentang wanita itu muncul pada saat dia berdiri melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak terjaga. Tidak terjaga. Waktu sholat, waktu rukuk, waktu sujud, kebayang perempuan. Kebayang foto di Facebook, foto di Twitter, foto di A, foto di B, la haula wala quwwata illa billah. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membayangkan wanita. Yang wanita juga begitu, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebayang chattingnya dengan laki-laki, la haula wala quwwata illa billah. Tidak malu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh berarti kalau di luar sholat tidak apa-apa Ustaz? Sama saja. Nah ini yang lebih parah nih, yang sampai parah di dalam sholat dia terbayang seperti itu. Au wa huwa yatlul Qur'an, atau kadang-kadang dia membaca ayat Al-Qur'an. Ayatnya yang dia baca, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tapi kepalanya membayangkan perempuan. Yang perempuan juga begitu. Loh kok bisa asik ya? Sesuatu yang dilarang itu biasanya lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Kok bisa lebih menyenangkan? Ya karena dibumbui oleh setan. Kamu kalau sudah asik chatting, bicara, temu-temuan dengan wanita yang bukan mahram, istri kamu di rumah itu jadi biasa. Rasanya jadi biasa. Kalau kamu tidak bisa menundukkan pandanganmu, istri kamu di rumah itu sudah tidak cantik lagi. Sudah tidak cantik lagi. Nah, kalau mau istrinya kembali menjadi cantik, tundukkan pandanganmu. Nah, ini resepnya Nabi Muhammad SAW ya. Tundukkan pandangan, resepnya Al-Quran agar kita menundukkan pandangan. Sebab manusia itu kalau diberi tawaran, lihat ini sama ini, bingung dia. Kadang-kadang yang di dekatnya dia sudah tidak melihat lagi, lihat yang jauh. Ada istilah apa? Rumput tetangga lebih baik. Padahal kalau ke tempatnya tetangga ya rumputnya sama. Nah, manusia itu punya sifat seperti itu. Punya mobilnya teman saya itu lebih bagus ya mobilnya.
Padahal kalau tuker-tukeran mobilnya ya sama, rasanya sama. Tidak ada bedanya. Nah, sama seperti itu manusia. Au wa huwa fi dzikrillah. Atau boleh jadi dia membayangkan wanita itu pada saat berzikir. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, la ilaha illallah, kebayang wanita tadi. Dari mana dia bisa khusyuk, bisa hudur? Kalau sudah demikian, fayaqa fi su'il adab ma Allah. Dia memiliki adab yang buruk di hadapan Allah. Wa fin nikah ghaddun lil basar. Ini terakhir ya. Wa tahsinun lil farj. Nikah itu manfaatnya di antaranya yang lain lebih menundukkan pandangan, lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kehormatan atau kemaluan. Waqad warada fi fadli dzalika wa fit tahdhir min tarkihi min syawahidil kitab wa sunnah ma la yakhfa ala dzi ilmin wa basirah. Telah diriwayatkan keutamaan dalam hal itu dan ancaman dari perbuatan meninggalkannya, yaitu meninggalkan ghaddun lil basar wa tahsin lil faraj, dari banyak hujah-hujah di kitab dan di sunnah, dalil-dalil maksudnya. Syawahid itu dalil-dalil di kitab dan sunnah yang sangat jelas bagi orang yang mala yakhfa, itu tidak tersembunyi, artinya sangat jelas bagi orang yang punya ilmu dan kecerdasan, basirah. Di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Nah, ini yang disebutkan tadi ini ya. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayat berikutnya perintahnya kepada perempuan. Jadi yang menundukkan pandangan itu bukan laki-laki saja loh ya. Perempuan juga diperintahkan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Perintahnya sama. Yang sekarang itu tidak paham, yang penting laki-laki jangan lihat perempuan. Perempuan boleh lihat laki-laki? Tidak boleh. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa juga tidak boleh. Perempuan itu juga harus menundukkan pandangannya. Dalilnya di Al-Quran ini setelah ayat ini surat An-Nur ini, ayat ke-24, ayat ke-25-nya larangan atau perintah untuk menundukkan pandangan untuk para wanita. Apa alasannya? Dzalika azka lahum, itu akan lebih suci bagi mereka laki-laki yang menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, kehormatannya. Innallaha khabirun bima yasnaun, ditutup dengan ancaman, hai laki-laki hati-hati. Allah itu maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Kalian tidak menundukkan pandangan di kamar mandi, di hotel, di A, di tempat B, di tempat C. Oh, tidak ada yang lihat. Allah, salah satu panah dari panah-panahnya iblis, la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah. Dalam hadisnya ini lanjutannya, faman tarakaha khaufan minallah atahullahu ta'ala azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang meninggalkan pandangan yang haram itu, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu halawatan lil iman yajidu fi qalbihi. Allah akan mendatangkan kepadanya manisnya iman yang ada di dalam hati. Ya Allah, nikmatnya. Manisnya iman ini yang dicari oleh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu ada rasanya lebih nikmat dari segala-galanya. Salah satu cara untuk mendapatkan manisnya iman, tundukkan pandangan. Karena pandangan itu panah. Nabi menggunakan istilah panah. Panah itu kalau sudah masuk ke kulit, nembus, bentuknya panah itu bagaimana? Kan begini ya, ujungnya begini, kemudian masuk itu ada cabangnya dua kan. Kalau sudah masuk menembus kulit kita, kemudian kita tarik, habis itu kulit kita. Habis kulit kita, karena di belakangnya ada cabang dua gitu kan. Jadi kalau masuk panah itu, cara mengeluarkannya justru dimasukkan ke dalam biar tembus. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Jadi tidak merusak kulit, tapi kulitnya tetap rusak. Ada bekasnya enggak?
pasti ada bekasnya. Nah, Nabi menggunakan istilah sahmun min sihamin iblis la'anahullah karena pandangan mata itu yang haram itu ada bekasnya di hati. Kalian lihat satu kali itu bekasnya hilangnya bisa tahunan. Ada bekasnya di dalam hati ini ya. Jadi lebih selamat mana? Lihat terus diobati atau tidak lihat sama sekali? Ya, tidak lihat sama sekali, lebih selamat yang menyelamatkan diri dari panah itu. Caranya bagaimana? Ya dengan meninggalkan pandangan tadi. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan pandangan tadi, tapi syaratnya meninggalkannya karena apa? Khaufan minallah, takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Ada orang yang, ada perempuan lewat, astagfirullah. Kenapa? Tidak enak ini ada guru saya di sini. Nah, ini bukan takut kepada Allah namanya. Atau gurunya juga begitu, ada perempuan lewat, astagfirullah. Kenapa kamu kok astagfirullah? Nundukkan pandangan. Ada murid-murid saya. Kalau tidak ada murid saya ya saya senang. Saya lihat ini ya. Nah, sama muridnya juga gitu, ninggalkan ini. Astagfirullah. Kenapa? Wah ini banyak pengikut kok. Nah, kalau tidak ada banyak pengikut di rumah lain lagi ceritanya. La haula wala quwwata. Semoga Allah menutupi keburukan-keburukan kita, menutupi auratnya. Padahal nanti di akhirat semuanya dibongkar. Malunya kita kalau dibongkar seperti apa? Mudah-mudahan kita ditutupi aib-aib kita, kekurangan kita. Kata Rasulullah SAW, siapa? Faman taraka khaufan minallah. Kalau kamu tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kamu hadiah yang istimewa. Hadiahnya nanti ada manisnya iman di dalam dada ini. Kalau sudah merasakan manisnya iman di dalam dada, kamu akan cari terus kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu jawaban guru saya dulu. Waktu dia menjelaskan mengenai ghaddul basar, ini sebagai penutup, sudah terlalu lama ini saya jelaskan ya. Guru saya waktu menjelaskan perintah untuk menundukkan pandangan membaca ayat suci Al-Quran ini, kemudian menjelaskan sahmun min sihamil iblis, pandangan itu panahnya iblis. Ada salah satu teman yang ngangkat tangan saya, ya Habib, kamu ini bicara seperti ini kan enak di kota Tarim, waktu itu di kota Tarim ya, karena di kota Tarim ini tidak ada perempuan yang ada di jalan. Wanita-wanita di Tarim itu semuanya di dalam rumah semuanya. Tidak ada perempuan yang di jalan. Jadi santai kamu berbicara hadis ini. Nah kita kalau di Indonesia baru buka pintu sudah perempuan seliweran di depan kita ini yang tersingkap hijabnya. Begitu juga di Singapura, di Malaysia sama seperti itu. Padahal negara Islam kan, maksudnya penduduk Islamnya banyak. Kata guru saya waktu itu, justru itulah kami itu iri kepada kalian. Loh, jadi dibalik ini cara pandangnya. Kok bisa iri gimana? Nah kami ini mau dapat manisnya iman ini susahnya setengah mati di Tarim ini. Mau nundukkan pandangan dari mana? Tidak ada yang dilihat, kata dia. Tidak ada yang dilihat di Tarim. Mau ngelihat apa? Lihat gunung. Lihat gunung, ada keledai, ada di Tarim. Perempuan tidak ada. Itu aja perempuan, Allah keluar jalan satu, tertutup semuanya. Tertutup dari tebalnya baju yang menutupi dia itu. Kita kalau lihat dari jauh tidak tahu ini jalan ke depan apa jalan ke belakang ini. Karena bagian depan sama bagian belakangnya ini sama. Tidak ada bentuknya sama sekali. Nanti kalau kita berangkat ke sana kita lihat insya Allah. Tidak ada bentuknya sama sekali kata guru kita, guru saya waktu itu. Jadi susah kita mau mengamalkan hadis ini. Kalau kalian di negeri kalian itu dari rumah kalian keluar ke masjid sudah berapa halawatul iman yang kalian dapat? Ini jawaban menusuk betul nih ya. Tapi kita tidak memanfaatkan ini. Bayangkan kalau kita lihat, astagfirullah. Pandangan pertama dimaafkan ya. Asal jangan astagfirullah. Nah, itu tidak dimaafkan. Pandangan pertama begitu lihat, astagfirullah. Duduk.
Ngelihat lagi itu sudah dosa. Yang lihat lagi itu panahnya setan. Nah, itu panahnya setan. Nah, kalau kita lihat, astagfirullah, kita tunduk. Atau paling enggak, jangan perhatikan lagi. Karena kalau di jalan nyetir nunduk gini nabrak kemana-mana kan. Oh, ada perempuan lewat, ya sudah, enggak usah diperhatikan lagi. Astagfirullah, enggak usah diperhatikan lagi. Jalan terus, halawatul iman, masuk. Lagi perempuan, halawatul iman, halawatul iman. Yang wanita juga seperti itu. Di jalan ada laki-laki, astagfirullah, halawatul iman. Ya Allah, dari rumah kita sampai ke masjid, kita sudah jadi orang yang punya kedudukan di sisi Allah SWT. Nah, ini kita praktekkan ya. Rasul di dalam hadis ini menjelaskan bahayanya pandangan dan manfaatnya menundukkan pandangan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepada kita dan menganugerahi kita manisnya iman, memberi kekuatan kepada kita untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang tidak diridhai Allah dan memaafkan segala dosa-dosa pandangan kita, dosa-dosa kemaluan kita, dosa-dosa seluruh anggota badan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan semoga malam ini berkat majelis ini dan berkat bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan yang nanti yang akan datang, dan berkat Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dan kitabnya An-Nasaih Diniyah, dan berkat seorang waliullah yang hadir di tengah-tengah kita atau yang melihat acara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan dosa di sisa umur hidup kita sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan diridhai oleh Allah, dalam keadaan kita menginginkan perjumpaan dengan Allah dan Allah menginginkan perjumpaan dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.